biasa kita nyebutnya menyimpang ya, gitu. menyimpang atau tersesat ya kan, karena dia tidak menggunakan manual booking, petunjuk hidupnya ya, sehingga dia error gitu. Gimana penggunaannya nggak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuknya. Harus yang mulut ini untuk mengucapkan apa, malah mengucapkannya yang apa gitu kan. Harusnya mata ini lihat yang baik, kita lihat yang nggak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Harusnya kaki kita melangkah ini untuk menuju kebaikan, kita menujunya tempat maksiat. Harusnya kalau kita kumpul dengan orang itu ngobrol yang positif ini, senengnya malah ngobrol gosip, ngerumpi, jelekin orang. Di bokong nih jadi saksi nih Mas ini nih. Kaki melangkah nih jadi saksi nanti di akhirat. Gitu ya. Dulu kakiku diajak ngobrol untuk ngerumpi ya. Bokongku dulu lagi tuh. Mulut, mata, telinga, semua badan kita nanti jadi saksi di akhirat. Ayo nyesel nggak kira-kira? Gitu. Ya, makanya menjaga diri. Kemudian tadi pertanyaan Mas ini belum selesai tentang kenapa ada fenomena LGBT. Iya, ini. Karena manusia itu satu tadi tidak mengenal dirinya, bahwa Allah menciptakan dia itu untuk berkembang biak. Bagaimana bisa nikah sesama jenis itu berkembang biak? Nggak mungkin. Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 20, wa min ayatihi an khalaqalakum min turab summa antum basyarun tantashirun, kata Allah. Kuciptakan kamu manusia ya dari tanah, kemudian kamu berkembang biak. Jadi dari tanah itu bukan berarti itu kita langsung dari tanah, diproses, dimakan oleh bapak ibu kita menikah gitu kan, udah berumah tangga maksudnya. Kemudian ada sebuah proses reproduksi, kemudian jadilah janin di dalam perut ibu kita ya, dari pertemuan sel laki-laki dengan sel perempuan, sperma dengan ovum ya, di dalam sel telur di dalam kandungan ibu kita, yang itu semua kan dari makanan. Lahirlah kita menjadi manusia. Nah, makanya jadi manusia itu tergantung makanan orang tua kita juga. Kalau makanan orang tua kita itu makanannya banyak yang rusak ya, kandungannya ya pasti keturunannya juga ada pengaruh. Pasti, kenapa? Karena itu darah, tidak bisa tidak. Ya makanya kalau kita sampai orang Jawa itu kalau mau menikahi orang tuh ingat bobot, bibit, bebet. Kenapa? Karena di dalamnya ada gen itu, ada turunan. Kalau nikahi dari bapak dan ibu yang suka berbuat jahat, nanti keturunannya makanya pilih-pilih kalau menikah. Kira-kira orang tuanya baik nih, nggak suka jahatin orang, nggak suka berbuat maksiat, nanti baik insya Allah. Harus kita pilih sampai kayak begitu Mas. Karena itu tadi dampaknya itu tadi ya, sampai orang suka sesama jenis itu pun ya, itu pun karena ada faktor psikis kejiwaan, yaitu dia tidak dapat asupan rohani, makanan rohani, sehingga yang dapat rohani yang buruk. Kan manusia itu wadah, siapa yang mengisinya? Kalau diisinya air warna putih jadi putih, diisi air warna hitam jadi hitam. Ya, alam pikiran kita ini, jiwa kita ini tergantung yang mengisi. Kalau yang mengisi itu maksiat, jadi maksiat. Kalau yang mengisi adalah orang-orang baik, nih kita diskusi kayak gini ya, di sana ketemu sama orang yang baik-baik, yang soleh-soleha semuanya, maka masuk dalam diri kita jadi orang yang baik. Maka nggak kepikiran tuh mau menikah dengan sesama jenis. Karena yang ditanamkan yang masuk ke dalam diri kita yang baik-baik. Karena makanan rohaninya, makanan pikiran dan sebagainya. Perhatikan makanan itu, rohani dan jasmani. Gitu. Kemudian orang sampai melakukan LGBT itu dia tidak tahu dampaknya. Pada zaman Nabi Lut itu Allah azab kaum LGBT itu dengan hujan batu. Mereka yang sedang melakukan maksiat itu dihujani dengan hujan batu. Perhatikan dampaknya itu. Kaum Sodom namanya. Maka sekarang disebut Sodomi, kaum Sodom dulu. Sejarahnya itu, yaitu orang yang melakukan sesama jenis itu. Kalau di Italia ya, Pompe sama itu ya. Sama. Jadi
Jadi masyarakat yang melakukan sebuah penyimpangan seksual itu akan berdampak yang luar biasa. Ya, jangankan yang begitu, yang biasa-biasa aja Allah bisa hukum, apalagi sampai yang kayak begitu. Ya. Jadi karena nggak mengenal diri. Sekali lagi, dampak dari tidak mengenal diri itu berat, yaitu dia akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran sebagai makhluk manusia yang harusnya justru ibadah, tunduk, taat. Manusia apa nggak boleh mengeksplorasi potensinya, kebiasaan, kesenangan? Boleh, tapi ada batasannya gitu loh. Ada batasannya, nggak boleh sembarangan, mentang-mentang kan Allah ciptakan semua ini untuk manusia, bukankah bumi ini diciptakan manusia? Betul, tapi ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, masih ini udah set kita ini ya, nanti ilmunya akan pelan-pelan dapat gitu memang apa ya. Terus saat ini ya, sebagai kami ini ya masih generasi milenial disebutnya gitu ya, generasi muda, itu bisa ayah memberikan tips apa enggak atau saran ya, untuk kami ini kan biasanya orang juga nyebutnya generasi instan ini. Itu gimana ya? Karena kan kami rentan ini, sangat rentan dengan apalagi teknologi. Kalau kita tidak diimbangi dengan ilmu, dengan iman, kita terhapus ini. Dari sejak pertama ayah menyampaikan di mana saja, ayah selalu ingatkan bahwa bekali diri kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan bekal yang sebaik-baiknya, itu takwa, iman. Orang kalau sudah punya bekal iman dan takwa, dan itu istiqomah, nggak kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, kadang lagi kepingin belajar, jangan istiqomah, itu mustaqomu. Kalau orang yang istiqomah nanti tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan itu malaikat-malaikat. Kalau nggak istiqomah ya sudah. Jadi tipsnya adalah berbekal dengan takwa, dengan iman, tentunya dengan ilmu. Kemudian istiqomah, sabar diuji, dibilang so alim, biarin aja daripada so nggak alim. Gimana? Kan lebih baik so alim daripada so nggak alim. Enak kan? So suci enak daripada so kotor kan gitu. Lebih baik so suci daripada so kotor. Nah, kita ini kadang-kadang nggak enak, bahasanya orang Jawa Tengah, para kepenakan. Nah itu nggak usah, biasa-biasa saja. Kenapa? Emang nanti mati dia bisa nolong kita di akhirat? Nggak bisa. Di akhirat aja dia nolong dirinya aja nggak bisa, apalagi nolong kita. Kita yang harus mempersiapkan diri. Gitu. Jadi tipsnya itu Mas ini, bahwa kita harus membekali diri dengan ilmu, kemudian istiqomah. Labil lah ya. Jangan labil. Kalau labil anak muda masih mending, udah tua masih labil juga. Aduh. Banyak ya. Bukan banyak lagi, sabrek-abrek. Karena godaannya. Iya, karena itu tadi masih nengok kanan, tengok kiri. Tahu nggak Mas ini? Kita itu harus belajar dari kuda yang dipasang ini loh. Oh apa? Kacamata kuda. Kenapa dia gini? Supaya dia fokus. Nggak tengok kanan, tengok kiri. Harusnya kita belajar dari itu. Kalau mau benar jadi orang, lurus saja ikutin. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Bisa dengar apa kata orang yang malah omongan ngapain didengerin? Mending dia lebih baik dari kita. Iya. Ternyata dia lebih buruk dari kita. Ngapain kita ikut? Gitu. Tipsnya begitu ya. Mudah-mudahan minta doanya juga nih buat ayah nih, kita semua saling seperti ini, minta nasihat pada guru-guru, itu kan nanti untuk diri kita jauh lebih kuat. Ya kan ada satu syair atau mungkin yang sering ditembangkan, tombo hati. Ya, salah satunya kumpulono wong kang soleh. Kalau orang Jawa bilang, orang luar Jawa nggak ngerti ya. Kumpulono wong kang soleh. Orang-orang yang ngerti, orang yang baik. Kumpul, jangan sama orang sing salah. Kumpul sama orang yang salah.
ya udah tambah salah hidupnya. Udah hidupnya dari keluarga yang nggak jelas, nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, tambah lagi kumpul dengan orang yang nggak punya ilmu pengetahuan, tambah parah lagi tuh hidupnya. Gitu. Jadi Nanti tambah kemana? macam-macam tambah. Akhirnya hidupnya nggak berkembang. Tambah habis, hancur. Emang kelihatan mungkin hartanya banyak, tapi hancur keluarganya, hancur hubungan sesamanya, tidak harmonis, tidak nyaman, tidak kelihatan hidupnya itu kok berkembang baik. Gitu. Karena dia hanya dunia, harta, jabatan, ambisi itu semua itu apa sih manusia? Kita ini pakai aksesoris doang mas, sekali-kali kita pakai kaos. Emang nggak boleh pakai dasi? Boleh mas. Ya kan kita nanti ketemu sama orang Amerika ya kan, ketemu orang Eropa ya kan, dia biasa pakai dasi, ya kita juga biasa lah gitu. Ketemu nanti sama orang Arab ya pakai jubah lah sekali-kali ya kan. Kenapa? Kayak orang Jawa pakai belangkon juga nggak apa-apa. Terus ada fenomena seperti ini ya. Orang kadang melihat sesuatu itu dari kesukuannya. Ya. Itu gimana? Ya. Menilai sesuatu itu ini orang mana nih kalau? Pertanyaan bagus ya. Jadi dalam surat Ar-Rum tadi dilanjutkan. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kamu dari suku-suku, bahasa, etnis yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda, dan tujuannya cuma satu, lita'arofu itu untuk saling mengenal, untuk saling menghargai gitu. Oh ini orang Jawa, oh ini orang Padang, oh ini orang Jakarta, oh ini orang Surabaya, oh ini orang Kalimantan. Ya sudah itu semuanya, jangan wah nggak cocok sama saya orang Jawa, ini yang datang nih bukan orang Jawa, akhirnya nggak suka. Nggak boleh gitu juga. Orang Kalimantan juga, oh ini orang Jawa nih, nggak boleh, kita ini sama gitu ya. Termasuk orang bukan Indonesia, orang Cina, orang Arab, itu Allah ciptain sama-sama ciptaan Allah. Yang kita nggak boleh itu kejahatannya. Orang Cina kalau baik Ya boleh kita jadi orang Jawa tapi jahat, gimana? Orang Jawa lebih jahat dari orang Cina umpamanya, ya lebih buruk dia. Berarti bukan bentuk fisiknya tapi Bukan hatinya ya. Allah, Nabi mengatakan janganlah kamu melihat dari bentuk rupa wajahmu, dan Allah pun tidak melihat dari rupa wajah manusia, tapi dari apa yang ada dalam diri manusia itu, jiwanya. Kadang kan kita ini itu warna kulit tertentu, jadi karena itu tadi tidak mengenal dirinya itu tadi berarti ya. Ya pembahasan kita ini cukup menarik ini ya. Insyaallah. Jadi kita mengenal diri, mengenal berbagai macam suku bangsa itu tadi tujuannya untuk saling mengenal. Dan tujuan utama kita ini semua yang Allah ciptakan hanya untuk beribadah. Ya. Karena Allah bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Mau itu orang Jawa, mau itu orang bukan Jawa, mau itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, tugasnya sama, ibadah kepada Allah. Titik, nggak boleh kepada yang lain. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan kepada yang lain. Pada benda nggak boleh, semuanya. Itu Mas ini ya. Luar biasa ini kita. Kayaknya setiap pertemuan itu nggak ada yang apa ya, semuanya berbobot kayaknya kalau ngobrol sama Ayah ini. Jadi dimulai dari hal kecil sampai kita membahas soal kemana-mana ya. Ya. Sampai ke akhirat waktu itu kita pernah bahas. Tapi kita belum sampai akhirat. Iya, kita belum sampai akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita di akhirat ketemu di surga. Amin. Insyaallah. Sama-sama. Terima kasih banyak ini ya waktunya. Lain waktu kita lanjut lagi ngobrol ya dengan pendalaman sesuatu yang lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan kita sehat ya, diberikan oleh Allah keselamatan, rezeki. Itu saja.
Teman-teman sekalian, obrolan kita hari ini dengan ayah sangat luar biasa. Kita sambung di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik. Jangan lupa kalian semua ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.